Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap, mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow. Ya, ternyata di detik-detik akhir pengumuman tanggal 22 April ya di Mahkamah Konstitusi, Anies Baswedan dan Caimin akan menghadiri sidang putusan MK. Ini saya rasa ini menjadi menarik begitu kan di situ begitu, bahwa saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang diajukan dan digugatkan oleh 01 dan 03 setidaknya bisa dikabulkan. Ada beberapa poin begitu kan. Pertama, saya melihat yang paling dekat itu 50% ya, yaitu adalah diskualifikasi Prabowo Gibran ya. Bisa saja itu didiskualifikasi ya Prabowo Gibran ya. Terus yang kemudian yang kedua adalah terkait dengan diskualifikasi Gibran. Dan ini yang akan menjadi catatan penting mengapa Anies Baswedan yang kemudian melontarkan di situ begitu kan, bahwa ada cawi-cawi yang begitu kuat, bagaimana supremasi hukum yang ada, terus kemudian apa yang terjadi kepada pemilu kemarin begitu kan ya. Seolah-olah ini akan menjadi catatan penting kepada Mahkamah Konstitusi di situ begitu. Sehingga menurut saya pribadi kalau Anies Baswedan dan Caimin didatang sebagai bentuk bahwa mencari keadilan di situ begitu kan. Ini yang masyarakat Indonesia akan tertuju di situ tanggal 22 April kalau nggak salah begitu kan ya, akan mereka datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan putusan di Mahkamah Konstitusi apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Yang ketiga yaitu adalah bisa saja ini Prabowo hanya Prabowo yang dilantik ya, bisa saja ini diskualifikasi Gibran saja ya, bisa saja ada pemungutan suara ulang. Wah. Tapi begitu banyak pengamat yang kemudian yang saya amati banyak berasumsi ada pemungutan ulang begitu, suara ulang. Tapi bagi kami adalah saya kira jauh begitu kalau pemungutan suara ulang. Maka yang terjadi yang paling dekat itu dikabulkan adalah soal masalah diskualifikasi Gibran. Karena dari hukum yang ada mulai Yusril, mulai dari Hotman Paris yang kemudian sejak awal mereka menjadi kontroversial dan bahkan menjunjung tinggi asas keadilan di Mahkamah Konstitusi, justru sekarang berbalik arah mendukung Gibran di situ begitu. Yang jelas-jelas dulu mereka yang mengkritik habis-habisan bagaimana hukum yang ada di Indonesia, tapi sekarang kok membela begitu kan. Nah, disinilah poin penting. Mahkamah Konstitusi akan melihat apakah sebagai ahli hukum mencela-mencele ya terkait dengan apa yang kemudian dilontarkan sejak awal. Bukan tidak mungkin apa yang disampaikan Anies Baswedan ini menjadi penarik perhatian publik begitu ketika mengungkapkan bagaimana dengan adanya supremasi hukum yang ada di Indonesia, masalah konstitusi ya, masalah hukum tata negara dan sebagainya, apakah mau dipreteli seperti itu begitu kan. Maka dengan setidaknya saya melihat bahwa bisa saja MK akan memutuskan itu. Yang paling dekat ya, bahkan menurut saya pribadi 85% Gibran insya Allah didiskualifikasi. Menurut saya, dengan substansi yang ada, bagaimana dengan undang-undang yang ada, bagaimana hukum dan para ahli yang sudah melihat dan melontarkan begitu kan ya, dengan adanya hukum yang ada di MK. Bahkan hukum itu apakah berlaku tahun 2029 atau tidak. Dan itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita. Maka ya sejak awal Anies Baswedan sudah mengkritik habis-habisan di situ begitu kan ya, bagaimana dengan hukum yang ada di Indonesia. Bukan tidak mungkin apa yang disampaikan Anies Baswedan ini menjadi tolak ukur kita ya, bahwa memanglah sebuah kemenangan dari seorang Prabowo tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah sebagai wakilnya. Mengapa sejak awal itu sudah dikritik habis-habisan oleh mereka begitu kan. Jadi ini menurut saya pribadi langkah awal untuk ke sana, ada nuansa-nuansa yang kemudian harus kita lihat begitu kan dalam perspektif hukum begitu kan. Maka
kata Hotman Paris ya oke lah, ini harus dilihat secara substansi. Memang substansinya memang seperti itu begitu kan. Maka saya kira yang lebih dekat di situ ya untuk bisa mengabulkan dari gugatan 01 dan 03. Kalau semisal Gibran didiskualifikasi, siapa pengganti mereka? Ya saya kira apakah Jokowi? Apakah dengan partai-partai yang lain? Ya kita tunggu saja di situ ya. Mari kita baca, ini banyak sekali yang memberikan statement. Nih, Anies bakal hadir pada sidang putusan MK. Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin menaruh harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi MK untuk bisa memutus sengketa Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya. Ketua THN Amin Adi Yusuf Amir menegaskan penyelenggara pemilu di 2024 banyak diwarnai berbagai kecurangan dan intervensi kekuasaan. Berdasarkan bukti dan keterangan para saksi serta ahli, THN Amin meyakini Hakim MK akan membuktikan kenegarawanan dalam menegakkan hukum berbasis kebenaran dan keadilan. Kami semakin optimis gugatan dikabulkan melihat perkembangan di persidangan, tinggal keberanian hakimnya saja. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi akan memutus perselisihan pemilihan umum PHPU pada hari Senin 22 April 2024. Bahkan Adi Yusuf memastikan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akan hadir langsung di forum sidang MK mendengarkan putusan sengketa Pilpres secara langsung ya. Nanti pada saat itu putusan beliau bakal hadir katanya. Ini Anies Baswedan akan hadir di situ. Sebelum memutuskan perkara, 8 majelis hakim MK bakal menggelar rapat musyawarah hakim RPH yang berlangsung pada hari Selasa lusa. Nah, tanggal 22 ini katanya begitu Anies Baswedan akan hadir di hasil sidang Mahkamah Konstitusi. Wow. Saya kira ini bagus begitu kan ya. Nanti Anies Baswedan datang, bagaimana apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Jangan lupa di channel Khodari Podcast Rakyat akan live full di situ begitu tanggal 22 April insya Allah ya. Maka melihat dengan nuansa-nuansa seperti itu, saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada Mahkamah Konstitusi, apakah benar nantinya begitu kan akan ada nuansa-nuansa yang kemudian ditolak atau nuansa-nuansa yang dikabulkan. Kita tunggu saja. Bahkan ya kalau menurut saya pribadi MK akan melihat satu poin per poin begitu kan ya. Kalau ini dikabulkan, ini dikabulkan. Kalau ini tidak ya. Undang-undang ini berlaku tahun 2029 apa tidak. Itu adalah dilihat dalam perspektif itu. Saya kira endingnya sebenarnya ya getar-getir juga begitu kan. Endingnya tahulah MK itu berasumsi pada kuantitatif apa yang kemudian yang terjadi di KPU begitu kan. Saya kira ini juga salah satu menjadi dampak luar biasa di situ ya. Harapan kecil begitu kan. Satu sisi kalau menurut saya pribadi begitu kan ya. Karena MK itu sejak dulu ya seperti itu begitu kan. Maka ini akan menjadi sejarah kalau ini dikabulkan. Maka orang-orang yang menang dengan hasil kecurangan bisa saja dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Semakin menarik. Oke, yang begini itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.